setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan, kami bersyukur untuk siang ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua adalah tanda kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir buat kami. Kalau Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, maka Engkau mengasihi kami sampai kepada kekekalan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya ketika Kau menciptakan dunia ini, ketika Kau menciptakan manusia, satu-satunya alasan adalah karena Engkau mau mengasihi setiap manusia. Kami percaya Tuhan, kalau hidup kami sampai dengan hari ini adalah bukti daripada cinta Tuhan bagi kami. Kami percaya kalau bukan karena Tuhan sayang sama kami tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, semua itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Kalau saat ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berdiam diri untuk mendengarkan Engkau berbicara. Sebab kami mau katakan kami butuh Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami butuh Engkau untuk memberikan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Dikala kami bingung, dikala kami cemas, dikala kami galau, dikala kami khawatir, dikala kami gelisah. Dan kami tahu Tuhan, dunia ini hanya membawa kami kepada kegelisahan dan kebingungan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi kami percaya kami punya Tuhan, kami punya Allah. Kalau kami dengar suara-Mu, maka Kau akan membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang sungainya mengalir dengan tenang. Terima kasih Bapa yang baik, berbicara bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, shalom, selamat hari Minggu. Amin. Apa kabar hari ini? Ada yang gak punya masalah seminggu ini? Angkat tangan. Gak ada ya. Semua kita punya masalah. Tapi kita percaya seberapa banyak pun masalah yang datang dalam hidup kita, hari ini kita masih hidup. Pernah gak terpikir? Udah gitu banyak masalah, hari ini masih hidup juga. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai, menuntun kita, menolong kita melewati semua itu. Bahkan tanpa kita minta-minta sama Tuhan, Tuhan kemudian pelihara hidup kita. Amin. Berapa banyak kita mau bersyukur sama Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Coba aku mau dengar suaranya. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Bilang kiri kanannya, terima kasih Tuhan kawanku masih hidup. Bilang. Amin. Bisa gembira? Yang benar. Nanti pulang dari sini sedih lagi. Pulang dari sini galau lagi. Pulang dari sini bingung lagi. Kita berdoa ya. Hari ini sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang sampai dengan hari ini belum dibebaskan, dimerdekakan hidupnya, hari ini pulang dengan membawa sorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh tampilkan slide-nya. Kita nyanyi dari F aja. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, hidupku berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Kami percaya tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Oh, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya, engkau relakan hidupmu. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jaga. Kau baik Tuhan, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan ini sungguh-sungguh liaannya. Bulu yang terkulai, kami terima pengampunan-Mu Tuhan pada siang ini. Di dalam nama Yesus yang telah mati di kayu salib, disiksa, bahkan Engkau merelakan nyawa-Mu. Oh, jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan haleluya. Tuhan itu baik. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Sorry, terpotong itu slide-nya. 2 Korintus 3 ayat 17. Pertanyaan adalah, berapa banyak di antara kita sampai dengan hari ini merasa hidupnya merdeka? Bebas. Bebas dari utang, bebas dari persoalan, bebas dari orang yang menyakiti, bebas dari sakit hati, bebas dari rasa takut, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kemarahan, bebas dari kesedihan. Berapa banyak yang mau? Angkat tangan. Ulang. Ragu-ragu. Berapa banyak yang mau hidupnya hari ini dimerdekakan? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Amen. Nah, siapa yang membuat kita merdeka? Dari ayat ini kita harus mengerti dan memahami bahwa satu-satunya yang bisa memerdekakan kita hanyalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak bisa hidup merdeka. Kita akan hidup di dalam ikatan daripada dunia ini. Dunia akan terus mengejar kita. Karena memang ini dunia. Dunia ini akan terus menyudutkan kita. Karena ini dunia. Dunia akan terus memaksa kita. Karena ini memang dunia. Tapi satu-satunya yang akan memberikan kemerdekaan kepada kita adalah Roh Kudus. Katakan yes. Nah, tapi persoalannya adalah kalau hal ini hanya sebatas di mulut kita, maka apa yang terjadi? Ketika kita pulang hari ini,
lalu kita bertemu dengan masalah dan persoalan kita balik lagi rasa kecewa. Siapa yang sedang kecewa dengan masalahnya? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo jujur aja Pak, jujur aja. Coba kenapa aku ketawa? Karena lucu kan? Yang lucu siapa? Yang lucu ketika ada orang saya tersenyum lalu orang yang saya lihat marah. Saya tahu dia sedang kecewa. Bu, kau lagi kecewa. Dan yang membuat kau kecewa begitu banyak. Tapi hari ini Roh Kudus mau memerdekakan. Katakan amin. Hari ini kau pulang dengan kemenangan. Sorak-sorai. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku tahu dalam pikiranmu itu sekarang hanya bergejolak, berkecamuk tentang masalah dan persoalanmu. Kok kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu dia? Kok jahat kali dia? Dalam hatimu mungkin berkata, Tuhan sakit kali yang kurasakan. Aduh. Kalau itu dirimu, hari ini Tuhan mau membebaskanmu. Dan keinginan Tuhan untuk membebaskan kita itu bukan baru hadir hari ini. Sejak dari dulu kala. Ketika dia menciptakan manusia, dia cuma punya satu rancangan. Yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Lalu sekarang kau berkata, yang mana pengharapannya? Susah pun hidupku. Hei, paham? Ini saatnya kita dibebaskan oleh Roh Kudus. Katakan yes. Oke, next slide. Ini tandanya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah yakin? Nanti cuma di mulut. Nanti nanya, kok bisa? Ada yang percaya gak ini? Angkat tangan, yang percaya. Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan, aku percaya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Cumanya. Ada cumanya gak dek? Ada ya? Kayak mana mau gembira lagi ada kan persoalan. Gimana aku mau bisa gembira ketika aku punya masalah? Oke, lanjutkan slide-nya dulu. Hari ini aku agak terstruktur. Tadi pagi aku ikut Tuhan aja. Mau kemana? Ternyata slide-ku agak berantakan kalau di sini ya. Jadi ada Roh Kudus. Yang mana tugasnya itu adalah, kuasanya itu ada beberapa. Ya, yang pertama menginsafkan akan dosa. Jadi oleh Roh Kudus kita akan bertobat hari ini. Berapa banyak yang mau bertobat? Angkat tangan. Terima Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong yang selalu menyertai. Siapa mau ditolong angkat tangan. Siapa yang mau disertai selalu oleh Roh Kudus angkat tangan. Terima Roh Kudus. Roh Kudus menjadi pemimpin. Dia akan memimpin hidup kita sehingga kita akan berjalan di dalam kebenaran. Siapa yang mau dipimpin? Betul. Nanti sedang dalam masalah bilangnya nanya kok kayak gini. Iya kan? Pemimpin kepada seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu memimpin kita, maka dia akan membawa kita kepada kebenaran. Katakan amin. Pertanyaannya adalah, maukah kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Berapa banyak yang ingat kisah tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Untuk apa Tuhan mengeluarkan mereka? Untuk memerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari perbudakan.
hidup di bawah perbudakan. Dan perbudakan itu membuat mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu bukankah roh Allah itu kemudian memimpin bangsa Israel itu lewat padang gurun. Katakan padang gurun. Panas enggak situ? Ada makanan enggak di situ? Ada gunanya enggak punya uang di situ? Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Alkitab mencatat di tahun ke-40 ketika bangsa itu sudah berputar-putar dibuat oleh Tuhan. Maka dari yang keluar dari tanah Mesir itu hanya 2 orang yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Yang lainnya adalah orang-orang yang lahir setelah berada di padang gurun. Siapa 2 orang itu? Yosua, Kaleb. Kenapa? Coba. Alkitab mencatat hanya karena apa? Sungut. Sungut sama dengan mengeluh. Mengeluh enggak? Apa yang dikeluhkan? Panas. Apa yang dikeluhkan? Enggak ada makanan. Apa yang dikeluhkan? Dingin. Kalau malam kan dingin kali. Apa yang dikeluhkan? Air. Apa lagi yang dikeluhkan? Pokoknya semua yang gak enak itu dikeluhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa Tuhan gak tahu kalau padang gurun itu panas? Tahu ya. Apa Tuhan gak tahu di padang gurun itu gak ada makanan? Hah? Tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka kasih tahu terus. Panas Tuhan. Lalu Tuhan sediakan tiang awan. Udah pun disediakan tiang awan, dipimpin oleh Roh Allah. Mereka tetap bersungut-sungut. Hari ini masalah yang mungkin ada dalam hidup kita. Tanpa sadar, saya mau katakan tanpa sadar lah. Ya, tanpa sadar. Sebegitu sakitnya mungkin yang kita rasakan hari-hari ini. Itu kemudian membuat kita gak bisa kalau gak kita kasih tahu sama Tuhan. Apa gak boleh kasih tahu Tuhan? Boleh sih. Terus di mana salahnya? Salahnya ketika bersungut-sungut, berulang-ulang. Apa yang kita beritahu sama Tuhan hanyalah masalah, persoalan, dan betapa sakitnya yang kita rasakan. Kalau ada di sini yang lagi sakit kanker, atau keluarganya lagi sakit kanker, lalu tiap hari yang dikatakan, Tuhan kankerku. Apa Tuhan gak tahu ada sel kanker? Halo? Tuhan Maha tahu. Tapi lalu kemudian orang yang bersungut-sungut dengan sel kankernya tiap hari sedih. Kenapa belum sembuh? Ya. Apa Tuhan gak sanggup sembuhkan sel kanker? Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Maka kalau ada sel kanker di tubuhmu saat ini juga, gembiralah. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah pertanyaannya gimana bisa gembira? Lagi ada sel kanker? Di sini dia kuncinya. Coba tarik napas Moyo. Apa yang ditarik? Napas. Apa itu napas? Oksigen. Apa itu oksigen? Zat kehidupan. Katakan amin. Lalu ketika kita buang nafas, apa yang kita buang?
nafas. Iya kan? Yang dibuang itu karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Racun. Gitu bilangnya, racun. Karena kalau dia sampai pada level tertentu, kadar tertentu di dalam darah manusia, maka itu akan menyebabkan kematian. Itu sebabnya setelah kita tarik nafas, kita harus membuangnya. Karena yang kita buang itu adalah racun. Sekarang aku mau tanya, siapa yang kasih itu nafas? Siapa? Siapa? Kenapa Tuhan kasih nafas sama kita? Supaya kita hidup. Sebab kalau Tuhan gak kasih oksigen sama kita, nanti karbon dioksida yang kita hirup, kita mati. Berarti kalau kita hidup, siapa yang mau kita hidup? Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bilang sama saya, kalau saya hidup, ayo ikut-ikut. Kalau saya hidup, itu karena Tuhan yang mau saya hidup. Terpujilah Tuhan. Masih sedih juga itu. Tahu nggak gimana supaya ada oksigen di dunia ini? Coba tanya kiri kanannya, kamu tahu dari mana oksigen? Dari siapa kata Enang? Ada begitu aja gitu. Oksigen ada karena ada matahari. Sebab untuk mengubah karbon dioksida, zat-zat yang mematikan tadi, itu perlu reaksi fotosintesis. Katakan amin. Fotosintesis hanya bisa dikerjakan kalau ada matahari dan tumbuhan berdaun hijau. Yang udah pernah SD katakan amin. Iya iyalah. Yang percaya kalau yang ciptakan tumbuhan ini semua adalah Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa besar persoalanmu, Dek? Sampai seorang menatap. Coba hitung betapa besarnya kuasa Tuhan. Ketika kita sampai dengan hari ini masih hidup. Katakan yes. Betapa besarnya kuasa Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, ketawain Pak. Kamu bisa buat oksigen. Nih, kalau aku hidup karena Tuhan yang mau aku hidup. Karena Tuhan membuktikan kuasanya dalam hidupku. Terpujilah Tuhan. Wah, kalau sekarang Inang, kalau ada orang jahat sama kita Inang, ketawain dia. Kenapa kita ketawain? Bilang, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Pak, Bu, kalau Bapak lihat aku ketawa-ketawa kayak gini bukan gak ada masalah. Cuma kayak gak ada masalah. Boleh, ngomong gitu boleh. Kayak gak ada masalahmu. Iya memang kayak gak ada. Kenyataannya banyak. Lalu aku tanya, mau dengerin masalah aku rupanya? Coba angkat tangan dulu yang mau dengerin masalah aku. Coba angkat tangan. Mana ada yang mau? Hidup udah capek-capek kayak gini, dengerin masalah lagi, masalah dirimu gitu ya kan. Amin. Kadang-kala kita tuh kayak gitu. Nanti nih ibu-ibu belajar ya. Gak perlu mikir beli alat-alat facial yang mahal-mahal, benda-benda itu ya. Ya kalau memang ada duitmu ya belilah. Tapi jangan sampai kemudian terpikir, aduh aku harus beli itu ya. Krim pagi, krim malam.
Nanti keluar merek baru. Aku beli itulah Pak, biar cantik aku. Coba bilang kiri kanannya tapi sambil senyum. Kalau nggak senyum jangan bilang. Bilang. Kamu cantik kalau tersenyum, bilang. Amin. Lalu orang kalau lihat ruangan ini pasti akan bilang juga kayak nggak ada masalah orang di satu ruangan ini. Padahal apa yang kita kerjakan adalah kita menertawakan masalah. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Tuhan tahu kita nggak punya uang, tahu, udahlah. Kalau lagi ada hutang Pak, udahlah Pak, jual apa yang ada, bayar hutangmu. Ya nanti aku nggak punya rumah, nyewa. Emang kenapa kalau nyewa rumah? Nah tuh nggak setuju sama aku kan? Pak, kita tuh hidup di dunia yang diciptakan oleh Tuhan dahsyat luar biasa. Rumahmu tidak bisa menjadi tempat kau harapkan membuat kau nyaman. Gak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau kita menyadari bahwa dunia ini adalah ciptaan yang dahsyat dari Tuhan. Lalu kita menarik nafas. Aduh Tuhan, terima kasih. Sekarang kamu tanya, beda rupanya. Tarik nafas di rumah sewa dengan rumah punya sendiri. Oh walah. Terus dibilang rumahnya dijual untuk bayar hutang, pada marah. Katakan yes. Aku percaya Tuhanku Yesus dahsyat luar biasa. Dia sanggup menolongku. Dia sanggup melakukan mujizatnya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Nah, hari-hari ini kita sedang berada dalam kondisi di mana kalau kita pernah dengar itu tentang Kristen progresif. Ini Kristen yang mengajarkan bahwa ada jalan lain selain daripada Tuhan Yesus untuk keselamatan. Kalau itu ada diri kita saat ini juga, dengarkan ini aku. Dengarkan yang aku bilang. Oke, boleh kembalikan kepada slide-nya biar aku coba satu persatu dikupas. Ya. Kenapa? Ini akan membuat kita ya, goncang iman kita. Anda akan mulai ragu. Lagi next slide. Anda akan mulai gak percaya sama Tuhan. Ya. Kalau kita kemudian tanpa sadar terikut dengan pengajaran ini. Lagi terus. Ya terus. Oh udah dibagusin slide-nya, puji Tuhan. Terus. Sampai ke yang gambar Yesus coba. Gambar Yesus. Ah nih. Tahu siapa nih? Yesus. Inilah yang sedang digoyang oleh dunia ini. Saya mau katakan. Ya kalau dia mau goyang biar aja dia yang goyang. Kita ngapain? Kita tetap teguh imannya. Katakan amin. Anda kalau diajak berdebat. Nggak usah mau. Cukup bilang, kalau kamu mau terima, terima. Kalau enggak ya sudah. Diketawain aja, disenyumin. Karena kita kasihan. Ini aku mau bilang. Apakah kita percaya bahwa Allah mau dan telah mengampuni semua dosa Anda yaitu dengan mengorbankan Yesus Kristus? Berapa banyak yang percaya? Manusia ini sejak daripada lahirnya sudah jatuh dalam dosa. Jadi semua kita berdosa. Oke. Lalu kemudian ketika kita berdosa, apa bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri? Tak bisa. Kenapa kita masih hidup sampai dengan hari ini? Karena Tuhan masih mengampuni kita. Dengan cara apa? Yohanes 3:16. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Dunia yang penuh dosa. Dunia yang semuanya sejak awalnya sudah berdosa. Ada yang percaya dia gak berdosa sejak dari awal? Ini gue kasih tahu dosanya. Dan aku pun ketika menyadari ini, ya, mau nangis bener. Coba tarik nafas, buang. Itu nafas punya siapa? Punya Tuhan. Berapa kali kita bilang terima kasih sama Tuhan? Pagi. Tanya sama diri sendiri, berarti kau cuma bernapas pagi. Aku bangun pagi, terus doa, bilang terima kasih Tuhan. Terus yang marah-marah, sedih, mengeluh, tanya sama Tuhan, kok kayak gini hidupku? Ya. Berapa banyak kita tarik nafas, permisi sama Tuhan. Tuhan permisi, aku mau tarik nafas. Ya ada nafasnya, makasih Tuhan. Ada di sini yang pernah ketika tarik nafas, gak ada nafas. Ada itu. Tapi coba lihat sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Napasnya normal enggak? Ya aku kalau di tengah keramaian kayak gak bisa bernapas. Terus orang di sebelahmu bisa bernapas? Bisa. Terus kau kemana? Ke UGD. Di UGD diapain? Diperiksa. Apa hasilnya? Gak ada apa-apa. Paham maksudku? Lalu aku mau katakan, kalau begitu berapa banyak kita menyadari hari ini kalau yang kita lakukan adalah mencuri nafas. Kita nggak pernah permisi, terus nggak bilang terima wis. Satu hari manusia akan menarik nafas 23.000 kali. Berarti seharusnya kita bilang terima kasih sama Tuhan 23.000 kali. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cuma pagi aja datang sama Tuhan bilang terima kasih Tuhan. Aku yakin. Paling 1 menit bilang terima kasih sama Tuhan. Sisanya ngapain? Ini ku Tuhan, on ma Tuhan, on ma Tuhan, on ma Tuhan. Oh. Loh kita gak buat apa-apa sama Tuhan. Bahkan kita mencuri dari Tuhan. Yang paham lambaikan tangannya. Lalu kalau hari ini kita masih hidup, kan berarti Tuhan masih kasih kamu nafas. Kenapa Tuhan masih kasih nafas? Karena dia maklum sama kita. Dia maafin kita, udahlah. Sejak dari sononya waktu lahir juga dia udah mencuri ya kan. Nah iyalah. Ada yang lahir setelah dipotong tali pusar dari ibunya, gak tarik napas. Kalau gak tarik napas langsung dipasangin ventilator. Biar bernapas dia, biar hidup. Ya. Ibu-ibu bidan tahulah. Dokter-dokter tahulah. Pada waktu bayi itu menarik nafas dari udara, apa yang dia lakukan? Saya mau katakan yang dia lakukan mencuri. Amin. So kalau kita ada hari ini, coba deh sadari. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu kalau kita berdosa, Tuhan buat apa sama kita? Hello? Apa dia kemudian menghukum kita? No. Dia korbankan dirinya. Dia relakan nyawanya. Siapa? Yesus. Maka kalau bukan karena Yesus yang sudah rela berkorban, dunia ini sudah dibinasakan oleh Tuhan. Berapa banyak yang ingat kisah Nuh? Boleh angkat tangan. Nuh dengan banjir yang besar seluruh dunia. Hah? Kenapa Tuhan lakukan itu?
Alkitab mencatat karena Tuhan habis sabar pada waktu itu. Lalu dia bilang apa? Kubinasakan. Berarti kalau Tuhan udah gak sabar sama kita, dia pasti binasakan. Tapi puji Tuhan, karena Yesus, dia relakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menjadi korban. Udahlah, ku ampuni dulu lah dosa manusia-manusia ini yang gak tahu diri ini. Saya, saudara-saudara semuanya, yang gak pernah, mencuri terus, kita mencuri terus. Kalau hari ini kita berkata, ya wajar lah namanya sakit. Aku mau bilang, kamu mencuri. Tapi itu pun Tuhan ampuni. Kalau hari ini kita ketemu di tempat ini, artinya apa? Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana buat kita. Katakan amin. Kalau Tuhan berikan kita hidup sampai dengan hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan punya maksud buat hidupmu. Tapi persoalannya, kita kemudian merasa kok hidupku gini-gini terus. Ini kuncinya. Kenapa hidup kita gini-gini terus? Karena kita tidak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sampai sini bisa ngerti maksudnya. Kita berjalan sendiri. Kita jalan sendiri menjalani persoalan dan masalah ini. Dan apa yang kita lakukan cuma ngeluh. Kok kayak gini Tuhan? Kok kayak gini Tuhan? Maunya kayak gini lah. Maunya kayak gini. Maunya adalah jodoh anakku Tuhan. Nanti udah menikah, maunya adalah anak kami Tuhan. Nanti udah ada anaknya, maunya banyak loh uang kami Tuhan. Supaya bisa sekolah, dia tinggi-tinggi sekolah di tempat yang bagus, yang bagus, yang bagus. Iya, ha? Siapa yang rancang? Saya mau katakan yang kita rancang diri sendiri. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang merancang kehidupanmu. Biarin Tuhan. Ikut aja kemana. Kalau sekarang sedang miskin, gak apa-apa, bersyukur aja. Bisa gak bersyukur kalau miskin dek? Bisa ya? Wah, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Inang lagi disakitin, bisa gak bersyukur? Bisa Nang? Enggak, belum bisa. Aku tambah satu lagi biar buat gak bersyukur kita. Kalau lihat rumah kotor, lantai kotor. Siapa yang kalau lihat lantai kotor ketawa? Angkat tangan sini. Makin berkeringat aku. Siapa yang kalau lihat lantai rumah kotor kesal? Angkat tangan. Udah jujur-jujur aja, angkat tangan. Tapi jangan marah ya. Lalu kita jadi sakit. Gula naik, tensi naik. Tahu lebih parah lagi yang sakit yang siapa? Suami. Suami-suami pada malas pulang ke rumah. Sebab apa? Kalau pulang ke rumah, itu yang katanya pepatah waktu SMP, SD, rumahku adalah istanaku. Buyar, ambiar. Rumahku bukan istanaku katanya. Rumahku penjara. Sebab apa? Nih ibu-ibu jangan marah. Nanti suami pulang kerja, lalu mungkin pegang HP, duduk. Ibu-ibu masih sibuk membersihkan lantai yang baru diinjak sama anak. Terus ibu lihat suami megang HP. Ibu bilang apa? Bu, ibu bilang apa bu? Coba ibu bilang apa? Jujur. Ibu bilang apa coba? Pasti ibu bilang, enak kali kau di situ duduk-duduk, aku capek di sini. Gak kau bantu aku. Paham maksudku? Terus bu, coba tanya bu, sama diri ibu tapi. Waktu suami capek-capek kerja di kantornya, siapa yang bantuin dia bu? Ibu di mana? Ngerjain rumah.
Yang bantuin dia siapa? Sekretaris. Lalu cuma sekretaris yang bilang, Pak, mana yang boleh dibantu, Pak? Oh ini. Pulang ke rumah, bantulah aku. Yuk. Kadangkala makan, tadi kita cerita itu. Jangan marah, Bu. Ibu kalau ngasih makan sama suami, ditemenin. Jangan kayak kasih makan hewan peliharaan, Bu. Itu udah kubuk makan. Lalu kemudian satu hari, suaminya mulai rusak otaknya. Ingat, yang merusak otak itu bukan yang lemah lembut. Yang merusak otak itu yang sering cerewet. Coba angkat tangan, siapa yang kalau dengar cerewet atau marah jadi senang? Coba angkat tangan. Wih, nggak ada. Siapa yang kalau dengar suara yang lembut gitu ya, kayak merayu gitu ya, jadi senang? Angkat tangan. Kan? Nggak mau ngaku. Bu, hari ini bertobat. Saya mau bilang, Ibu mau aku ini atau tidak, tunjukkan gambar otak ya. Aku akan masukkan gambar otak. Nah, aduh, aku suka kalau lihat ini. Karena aku melihat diriku sendiri. Jadi otak manusia itu ya, kan ada yang warna abu-abu bagian luar. Ya, itu tempat berpikir. Mikirin semua masalah, persoalanmu di situ. Berapa besar masalah, mikir di situ. Tanggal berapa harus jatuh tempo, ingatnya di situ. Suami kemarin ngomongnya kasar, ingatnya di situ. Istri kemudian kita ingat cerewet kali lah istriku ini, ingat di situ. Mikirnya di situ. Mikirnya gini, kok cerewet istriku ya kan? Udah, bisa paham? Lalu kemudian bagian yang warna merah, itulah pusat perasaan manusia. Apa yang kita pikirkan, itu berarti yang kita percaya, kemudian akan kita rasakan. Apa rasanya? Jujur, kalau kita mikir gak ada uang, rasanya apa? Enak atau gak enak? Gak enak. Maka pada waktu kita memikirkan gak punya uang, yang kita rasakan adalah stres. Sampai bisa paham? Lalu dari situ turunlah saraf-saraf semua dari tulang punggung kita belakang ini sampai ke pinggang begini, lalu nyebar ke seluruh tubuh. Ada yang ke jantung, ada yang ke lambung, ada yang ke otot, sendi-sendi semua itu ada sarafnya. Maka pada waktu perasaan seseorang itu sakit, maka rasa tubuhnya akan menjadi sakit. Tapi sebaliknya pada waktu seseorang itu gembira, gembira, gak ada rasa sakit, terjang terus. Katakan amin. Bisa paham? Lalu ketika ada suara yang cerewet, ibu-ibu akan berkata, ya tapi kan maksudku baik. Bu, otak kalau mendengar suara cerewet, dia gak bisa mikir. Gak bisa mikir, dia cuma tahu gak enak. Maka yang timbul apa? Sakit Oh ini ibu-ibu aja kali yang terzolimi ya. Bu, siapa yang suka kalau dengar suara keras? Kan suami suaranya keras kan? Angkat tangan. Siapa yang suka suami dengar suara keras? Suaminya suara keras. Angkat tangan bu. Gak ada tuh. Berapa banyak yang tahu kalau dengar suara keras itu menyakitkan? Angkat tangan. Pernah rasa? Pernah. Itu bu langsung dikirim ke perasaanmu. Maka rasanya adalah tidak enak, stres. Maka ketika suaminya marah-marah, istrinya pasti sakit perut, sakit pinggang,
dadanya sakit, panas. Ada yang tengkuknya juga sakit, tegang. Terus merasa bangun pagi gak ada tenaga. Tapi pada waktu suami memberikan uang yang banyak, apa yang terjadi? Sembuh. Kalau gitu ganti, berikan kemuliaan untuk Tuhan, tahu? Salah uang. Tawa. Amin. Paham maksudku? Lalu kalau dengar suara yang lembut begitu ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Tuhan Yesus memanggil dengan lembut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu suara yang keras itu akan menyakitkan buat otak kita. Nada suara yang cerewet itu akan merusak otak anak-anak. Hari ini kita banyak ketemu kasus apa? Anak-anak yang hiperaktif ya. Sampai autis. Saya mau katakan ini anak korban dari orang tua. Udah deh. Kalau ada yang gak setuju sama aku, ya terserah. Tapi aku mau katakan, apa yang bisa menyembuhkan mereka hanyalah kasih Tuhan. Bagaimana mereka bisa merasakan kasih Tuhan, Kak? Kalau bukan dari papa mama. Uang kita habis. Nanti nyekolahkan dia ke tempat sekolah anak berkebutuhan khusus. Iya, kalau guru-gurunya kemudian punya kasih Tuhan. Ini bajuku apa nih? Bilang kiri kanannya. Kasih itu sabar. Ini bukan tertulis di bajuku, di Alkitab ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Jangan nanti kalian bilang, itu kan di bajunya Pak Joseph gitu. Di Alkitab. So, kalau kita sabar, itu tandanya kita mengasihi. Katakan amin. Waktu seseorang berbuat salah, berdosa, apa yang dilakukan? Kita marahi dia atau enggak? Berapa banyak yang setuju kalau ada orang salah dimarahi? Angkat tangan. Angkat tangan aja, gak apa-apa. Oke, berapa banyak yang percaya kalau udah salah makin dimarahi makin sakit? Angkat tangan. Iya. Tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika kita berdosa? Tuhan marah. Hah? Enggak tuh. Apa yang dia lakukan adalah dia sabar. Dia mengasihi kita. Bahkan dia apa? Rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Amin. Berapa banyak yang mau percaya Tuhan Yesus jalan satu-satunya untuk keselamatan? Angkat tangan kita.
nafas kita ini masih ada karena Tuhan Yesus sudah berkorban. Kalau ada orang yang gak mau percaya, ya terserah dia. Tapi bagi orang yang mau percaya dan menerima, apa yang akan kita terima adalah Roh Kudus. Maka 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan tadi, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anda akan merasa bebas. Bebas dari apa? Bebas dari segala sesuatu yang negatif. Kita akan berbahagia, kita akan gembira. Katakan amin. Maka apapun persoalan kita, karena kita ingat Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Karena apa? Karena Dia sayang sama kita. Maka Dia akan membebaskan kita dari segala rasa yang negatif. Ada yang lagi marah? Angkat tangan. Ada yang lagi pura-pura gak marah? Ya mungkin kau marah sama masa lalumu. Kok bapak aku kayak gitu, kok mama aku kayak gitu, ya kan? Mungkin kau marah. Atau kau mungkin marah sama masa yang sekarang. Kok temanku kayak gitu? Kok suamiku kayak gitu? Kok istriku kayak gitu? Apa yang harus kita lakukan adalah datang sama Yesus. Pikirkanlah Yesus. Kenapa? Waktu kita memikirkan Yesus. Nih otak kita ya. Mikir Yesus. Sekarang aku tanya. Siapa yang percaya Yesus mati karena sayang sama kita? Angkat tangan. Ini kalau angkat tangannya serius benar, maka apa yang Anda pikirkan itu akan terasa di otak Anda. Rasanya senang atau enggak senang? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Masih ada yang belum senang belum? Masih ada yang belum senang? Ada, banyak. Pikirkan Yesus. Ingat cintanya Yesus. Pikirkan itu. Persoalan ada? Ada, di sampingku pun ada persoalan. Tapi yang kuingat, Yesus. Kalau orang berbuat jahat sama aku, yang kuingat, Yesus. Maka lagunya, ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu. Kemana saja kau pergi, ingatlah namanya. Suka sorga yang bakal. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak persiapkan ini loh. Saya nggak persiapkan ini. Tapi satu hal yang saya tahu, apapun yang sedang kita alami, persoalan apapun yang sedang kita jalani sampai dengan hari ini, ingatlah Yesus. Sebab hanya pada waktu kita mengingat Yesus, maka Roh Kudus akan membebaskan setiap kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau suami udah berbuat jahat, gak usah diingat-ingat. Di situnya itu terus. Kan di situ suaminya. Tapi saya mau katakan, Yesus sudah terlebih dahulu di situ. Bukankah ketika kita masih berdosa, lalu apa yang Dia lakukan? Dia berkorban buat kita. Maka kalau suami salah, jangan disalah-salahkan. Jangan dimarahi. Anak kita salah, jangan dimarahi. Karena sabar artinya apa? Memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita untuk apa? Menemani anak yang sedang salah. Aku punya anak, kalau nggak tahu dia 3 kali 2,
3 kali 2 berapa? 8 katanya. Bapak Ibu kalau dengar itu marah apa enggak? Dia bodoh enggak? Bodoh. Masa 3 kali 2? Lah 8. Lalu kita marahi dia. Bodoh kali kau. Paham gak? Otaknya akan menerima. Langsung kena ke otaknya. Emang bodoh aku. Hah? Yang terjadi apa? Tambah pintar, tambah bodoh. Tambah bodoh. Maka kalau anakku kemudian kutanya 3 kali 2 berapa? Gak tahu dia, aku tahu itu saatnya dia sedang membutuhkan kasih sayangku. Dia perlu diampuni. Aku duduk sama dia. Sini, papa duduk ya. Gini, kenapa 3 kali 2 itu 8? Coba kamu terangkan. Kasih dia jelaskan, gak tahu. Oke, jangan marah. Gini ya, karena kasih itu berapa banyak yang bahagia kalau mengingat kasih Tuhan? Angkat tangan. Berapa banyak yang merasa gembira kalau mengingat kasih Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka pada waktu anak kita salah, sabar sama-sama dia. Ingat Tuhan Yesus, dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Kalau ada satu dombaku yang tersesat, yang bersalah, yang berdosa, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia pergi meninggalkan yang 90. Kemana dia pergi? Mencari, dicari. Di mana kau domba? Kira-kira Tuhan Yesus gak bisa menjerit. Domba! Ini anak kita nanti udah lagi main-main tak kemana-mana, suara kita melengking gitu sampai gang yang keberapa gitu. Bu, waktu dengar itu suaranya langsung hang otak anak kita. Maka anak-anak nggak ragu ya, sekarang malas pulang ke rumah. Sebab apa? Rumah itu menjadi trauma bagi dia. Oke, kalaupun nggak sama dia, kita ngomong suami istri. Inang, kita gimana ngomong sama suami? Hah? Sekalipun ini suara yang kuat hanya antara kalian berdua, suara yang kuat itu akan didengar sama anak kita. Nusuk otaknya. Jadi sakit otaknya. Dia akan trauma. Maka dia akan lebih senang di rumah temannya. Halo? Terus jangan sekarang mengeluh. Anakku bandel kali. Lama-lama kali pulang ke rumah. Itu yang salah kita orang tua. Sebab apa? Kita udah buat rumah kita itu menjadi tempat yang menyakitkan buat dia. Sampai bisa paham. Lalu kita lihat lagi Tuhan Yesus tadi. Ketika dia mencari domba yang hilang, suaranya lembut aja. Sebab Tuhan Yesus tahu kalau suaranya belum terdengar sama si domba yang hilang, artinya dia masih jauh dari domba itu. Kalau anak kita gak mau dengar kita ngomong, lagi pelan gini Pak, tetaplah bicara Pak. Itu artinya dia masih jauh sama kita Pak. Sampai dia mau dengar, artinya kita udah dekat sama dia. Tapi kalau makin kita kuatkan suara kita, dia makin jauh dari kita. Nah, gini caranya ya. Tuhan Yesus melakukan itu. Maka di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ajaran manapun, terserah dia mau ajar apa. Tapi tanpa Yesus, dia rela berkorban untuk mengampuni kita. Dia rela disalibkan, memikul semua akibat dosa loh. Dipikulnya akibat dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Lalu dia mati. Bangkit pada hari ketiga. Kuasa mana yang bisa membangkitkan? Lalu dia naik ke surga. Adakah yang pernah naik ke surga selain daripada Tuhan Yesus?
Kalau ada yang berkata ada jalan lain, ya udah kau tempuh jalanmu, ku tempuh jalanku. Tapi kalau kau merasa kau bisa bahagia bersama-sama denganku, mari ikut. Aku akan kasih tahu kepadamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kalau kita percaya akan hal ini, lalu kita ucapkan syukur, Tuhan terima kasih kau mau meninggal buat aku, berkorban buatku, terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Roh Kudus itu kemudian akan dilimpahkan ke dalam hidup kita. Waktu Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan dimerdekakan. Hidup kita akan penuh dengan kebenaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Aku akan selesaikan. Lalu ketika domba itu ketemu, kira-kira lagi nyangkut dombanya di pohon, nyangkut di pohon di tepi jurang. Di tepi jurang. Mungkin gak Tuhan Yesus bilang gini, woi domba, naiklah kau, aku udah di sini. Buat susah aja kau. Halo, paham? Lalu ketika ada orang berbuat jahat sama kita, kita bilang kau buat susahku aja. Mate maho, kita bilang gitu. Kita lupa apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dipukul pun nggak bisa aja dipukul kakinya. Bodohnya kau. Udah aku bilang kau jangan kemana-mana, kan kita bilang gitu kan. Anak kita jatuh. Karena udah kita bilang jangan lasak ya nak. Terus jatuh. Berdarah. Apa respon kita? Marah kan? Aku dulu kayak gitu. Lalu aku ingat Yesus. Ya Tuhan, andai katalah domba tadi makin dimarahi sama Tuhan Yesus, rasa lompat dia ke jurang, udahlah bagus mati. Dicari kawan ini aku, tapi untuk dimarahi, untuk apa? Halo? Bisa mengerti? Amin. Hari ini kalau kita terima firman Tuhan ini, Anda akan pulang dengan sebagai orang yang dimerdekakan. Anda merdeka. Tidak ada yang tidak dimerdekakan oleh Roh Kudus. Menjalani hidup ini. Lalu kemudian Yesus menggendong domba tadi. Dia gendong. Dia bawa. Dia tolong. Udahlah sabar mencarinya. Berkorban lagi. Sang gembala itu capek-capek. Sekarang aku mau tanya. Ketika gembala itu nanti dombanya udah sehat. Kira-kira ada jaminan dia gak hilang lagi? Pasti hilang laginya itu. Tapi kemudian tetap Tuhan Yesus akan mencari. Selama kita masih hidup, artinya apa? Tuhan masih mengampuni setiap kita. Dia tidak akan mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak akan memadamkan sumbu yang padam apinya. Dia jadikan kita indah. Kita jadikan berharga buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni kami. Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Haleluya. Bulu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan
pada siang ini. Berapa banyak di antara kita yang hari ini mau menerima bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sebagai tanda pengampunan untuk seluruh dosa-dosa kita. Angkat tanganmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu di kayu salib. Ketika aku masih berdosa, Engkau sudah memberikan hidup-Mu kepadaku. Engkau berkorban untukku. Engkau rela disiksa untukku. Engkau rela kehilangan nyawa-Mu untukku. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seorang sahabat yang merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima pengampunan-Mu. Aku menerima kasih-Mu Tuhan. Aku menerima semua yang telah Kau kerjakan dalam hidupku. Dan aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saya mau bertanya buat kita. Turunkan tangan kita. Berapa banyak kita yang percaya kalau ada orang yang berbuat jahat bagi kita, kalau ada orang yang berbuat hal yang menyakitkan buat kita, itu artinya dia sedang berada di dalam jalan yang salah. Dia sedang tersesat. Berapa banyak yang percaya kalau ada orang berbuat yang menyakitkan untukmu karena dia sedang sakit? Berapa banyak yang mau percaya kalau orang sedang berbuat jahat kepadamu sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau kamu mau percaya bahwa orang yang berbuat jahat adalah orang yang sedang berdosa. Kalau orang sedang berdosa adalah dia sedang sakit. Dia sedang butuh pertolongan. Dia sedang butuh untuk dijamah sama kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Dan saat ini berdoalah. Ya Bapa, ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Sebagaimana Engkau telah mengampuniku, sebagaimana Engkau telah berkorban untukku, biarkanlah diriku. Aku mau berkorban buat dia. Sekalipun dia menyakiti perasaanku, sekalipun dia berbuat yang jahat kepadaku, hari ini aku melepaskan pengampunan. Aku mengampuninya, aku memaafkannya, aku menerimanya. Sebab kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu. Hari ini kami percaya Tuhan, waktu kami mengampuni, waktu kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Kami melepaskan pengampunan sebab Roh Kudus kami terima waktu kami mengucapkan syukur. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kau masih berpikir, mana mungkin dia berubah? Mungkin kau masih berpikir, gak mungkin dia jadi baik. Mungkin kau masih berpikir, kok jahat kali dia. Sakit kali yang kurasakan. Saya mau katakan, pikirkan saat ini juga, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan? Adakah hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan? Hari ini kalau kamu mau terima kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Katakan, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya kalau ada orang berdosa, Tuhan Yesus datang menjemput dia. Tuhan Yesus datang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus akan menolong dia. Roh Kudus akan menjamah hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terakhir saya mau berdoa. Kalau ada di antara kita yang masih belum merasa merdeka pada siang ini, kau masih merasa terikat, kau masih merasa bebanmu gak lepas-lepas, hari ini kau perlu jamahan Tuhan. Hari ini kau perlu dijamah oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kau dijamah oleh Roh Kudus? Ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan kau mau mati bagiku. Terima kasih Tuhan karena kau satu-satunya jalan keselamatan bagiku. Kau rela menderita buatku. Kau rela berkorban untukku. Angkat tangan. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Oh ya rala bala 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 bala. Engkau buka hatimu saat ini di hadirat Tuhan. Terima Roh Kudus yang akan memulihkan hidupmu. Terima Roh Kudus yang akan menghiburkan hatimu. Terima Roh Kudus yang akan memimpinmu kepada seluruh kebenaran. Engkau akan dimerdekakan. Engkau akan dibebaskan.
Roh Kudus-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang tadi. Kami yang datang dengan beban yang berat, hari ini kami bisa tertawa-tawa di hadirat Tuhan. Hari ini kami bisa bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan. Sebab yang kami andalkan bukanlah manusia, tapi yang kami andalkan adalah Roh Kudus. Dan bagaimana kami bisa menerima Roh Kudus? Ketika kami percaya dengan segenap hati, mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran. Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Yesus satu-satunya yang berkorban buat kami. Yesus satu-satunya yang berkuasa menjadikan langit dan bumi. Semuanya Tuhan ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan itu hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami percaya hari-hari di hadapan kami Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Sebab Roh Kudus itu adalah roh yang menjadi penolong dan yang akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Berapa banyak yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Saat ini angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan. Sebab aku percaya tangan Tuhan jauh lebih berkuasa. Sebab aku percaya tangan Tuhan begitu lembut. Tangan Tuhan tidak menghancurkan, tapi tangan Tuhan menyembuhkan. Tangan Tuhan menguatkan. Tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang menghibur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bulu yang untuk kemuliaan-Nya. Tepuk tangan, sorak-sorai, katakan haleluya. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu anak-anak muda Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin.